menjatuhkan pidana kepada terdakwa Thomas Trikasih Lembong, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. Jaksa akan mengajukan dan saya pastikan, karena saya pastikan jaksa dalam waktu dekat akan segera mengajukan banding juga. Kiranya majelis mengabaikan bahwa saya sebenarnya punya wewenang tersebut. Juga dengan demikian, majelis mengabaikan hampir semua fakta persidangan, terutama keterangan saksi dan ahli. Meski dinilai tidak menikmati hasil korupsi, mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong dijatuhi vonis 4,5 tahun penjara dalam kasus korupsi impor gula. Sementara itu, Tom menilai putusan hakim janggal dan akan mengajukan banding. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Thomas Trikasih Lembong, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong mengangkat kedua tangannya yang terborgol usai dijatuhi hukuman 4,5 tahun penjara. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menilai Tom terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam importasi gula sehingga menimbulkan kerugian negara 194 miliar rupiah. Hakim menyebut Tom menjalankan kebijakan impor gula tanpa melalui rapat koordinasi dengan instansi terkait. Adapun hal-hal yang meringankan untuk Tom, salah satunya Tom tidak menikmati hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Thomas Trikasih Lembong, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. Dan pidana denda sejumlah 750 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Sementara itu, Tom menilai putusan majelis hakim janggal dan mengabaikan fakta-fakta persidangan. Bahwa saya melanggar aturan. Satu. Nah, kedua, yang sedikit, bukan sedikit ya, lebih dari sedikit janggal atau aneh bagi saya sih ya, majelis mengesampingkan wewenang saya sebagai Menteri Perdagangan. Ya. Saya kira undang-undang, peraturan pemerintah, semua ketentuan yang terkait sangat jelas memberikan mandat kepada Menteri Perdagangan untuk mengatur tata kelola, termasuk perdagangan perniagaan bahan pokok yang penting. Ya. Dan tadi saya lihat, saya catat secara teliti cermat, kiranya majelis mengabaikan bahwa saya sebenarnya punya wewenang tersebut. Dan juga dengan demikian, majelis mengabaikan hampir semua fakta persidangan, terutama keterangan saksi dan ahli. Pasca vonis tersebut, kuasa hukum Tom, Ari Yusuf Amir, menyebut Tom Lembong akan mengajukan banding atas putusan hakim lantaran ada kejanggalan dalam putusan Tom Lembong yang akan dimasukkan ke memori banding. Rasanya baru kali ini seorang terpidana korupsi mendapat dukungan yang begitu besar dari masyarakat. Untuk membahasnya sudah ada 2 orang narasumber yang hadir bersama kami di studio. Ada Edi Hasibuan, Direktur Eksekutif Lemkapi, dan Zaid Musyafi, tim kuasa hukum Tom Lembong. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Saya ke Pak Zaid. Banding ya? Banding. Karena tidak terima label koruptor. Betul. Bandingnya seperti apa Pak? Jadi gini, ada pertimbangan-pertimbangan majelis hakim yang menurut kita itu tidak tepat dengan fakta persidangan. Contohnya apa? Pasal yang digunakan itu adalah Permendak 117, pasal 4-nya. Ya. Nah, di pasal 4 itu dikatakan bahwa impor gula kristal putih hanya boleh untuk stabilisasi harga dan untuk stok. Ya. Nah,
apakah untuk stabilisasi harga dan stok ini hanya boleh gula kristal putih? Ya nggak tentu, bebas dong. Kan kalau gula kristal putih baru untuk stok dan harga. Nah, yang diimpor oleh Pak Tom Lembong ini diberikanlah persetujuan impor itu adalah gula kristal mentah untuk diolah, dirubah menjadi gula kristal putih. Oke. Ya kan? Yang pertama harganya mungkin harganya lebih murah. Ya kan, dan sampai ke masyarakat ketika jadi gula putih otomatis lebih murah karena ini adalah barang mentah. Yang kedua, ini menambah devisa negara karena pengolahannya ada di Indonesia. Kalau kita belinya gula kristal putih, yang harus diingat adalah di luar negeri itu nggak ada gula kristal putih, adanya gula kristal rafinasi dan ada hanya gula kristal mentah. Kalau kita impornya gula kristal putih sebagaimana gula kita konsumsi keseharian, itu harus ada proses lagi namanya molases. Nah, itu butuh waktu, butuh biaya. Kalau kita belinya gula kristal putih, maka luar negerilah yang mendapatkan keuntungan devisa dari orderan tersebut. Dan itu makan waktu, nggak bisa langsung ada, karena di luar hanya ada rafinasi dan gula kristal mentah. Untuk itulah diberikan persetujuannya adalah gula kristal mentah, diolah dalam negeri, kemudian untuk menjadi gula kristal putih untuk selanjutnya dikonsumsi kepada masyarakat. Harganya lebih murah, sampai di masyarakatnya, dan otomatis ada penambahan devisa gitu. Karena ingat, itu harga gula saat itu lagi tinggi. Nggak mungkin kita menurunkan harga dengan mengimpor barang yang juga harganya tinggi. Itu nggak logis secara ekonomi. Gitu, Mbak. Itu salah satu pasal yang paling bermasalah yang dimasukkan ke dalam dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Nah, berangkat dari pasal itu, maka BUMN lah yang harus melaksanakan importasi. Nah, BUMN ini yang melaksanakan impor kalau gulanya kristal putih. Kan yang impor gula kristal mentah. Kenapa harus BUMN? Nah, gitu kan pertanyaan selanjutnya. Nah, dari situ faktanya BUMN kita tidak punya mesin yang memiliki kemampuan untuk mengolah gula kristal mentah menjadi gula kristal putih. Karena hari itu pabrik gula Indonesia itu hanya bisa mengolah tebu menjadi gula kristal putih. Tapi dalil ini digunakan oleh jaksa penuntut umum seolah-olah pemberian persetujuan impor kepada swasta itu adalah perbuatan melawan hukum. Dan itu adalah sebuah kesalahan dalam Undang-Undang Tipikor pasal 2 ayat 1. Itu yang kita juga tidak terima, dikatakan demikian. Baik, Pak Edi, vonis hakim dianggap mengabaikan fakta-fakta di persidangan. Apa cuma karena hakim takut untuk membebaskan terdakwa korupsi? Saya kira tidak demikian. Kalau menurut kami adalah, menurut pengamatan kami, tentu memang tadi saya sampaikan bahwasanya setiap orang berbeda pandangannya. Tetapi lagi-lagi adalah, kalau kami melihat bahwasanya ini adalah merupakan masalah hukum, ya, masalah hukum. Bahkan kemarin kalau kita lihat banyak ramai sekali tentang adanya kriminalisasi, ya. Tapi kalau menurut kami tentu saja, saya kira hakim di sini tentu sudah memiliki fakta hukum, ya, sehingga berani memberikan vonis 4 tahun setengah, ya. Dan termasuk juga misalnya memang ramai di dalam media sosial, saya ramai sekali bahwasanya tidak ada mens rea, ya, kan gitu, ya. Memang kalau kita lihat daripada putusan hakim memang tidak menyebutkan bahwa ada keuntungannya diterima oleh Tom Lembong, tetapi juga harus lihat mengeluarkan izin, kemudian izin impor, ya, gula kristal tadi. Saya kira memang itu menjadi mungkin mens rea. Kenapa izin itu dikeluarkan, ya? Dan kemudian itu bisa mengakibatkan banyak perusahaan diuntungkan di sini, ya. Sehingga dengan kebijakan itu saya kira inilah mungkin, ya, menurut pandangan kami ada kesalahan di sini atau kelalaian di sini bahwa ada pihak yang diuntungkan dan kemudian ini merugikan negara, ya. Baik, Pak Zaid, apakah klien Anda sadar ketika mengeluarkan kebijakan itu bahwa kebijakan tersebut menguntungkan banyak orang dan merugikan negara ternyata? Sekarang gini, di mana kebijakan yang menggandeng pihak swasta yang nggak menguntungkan swasta? Apakah swasta itu hadir di Indonesia untuk rugi? Kan itu tidak. Merugikan negara. Nah, sekarang gini, persetujuan impor dasarnya apa sih? Disitulah ada Perpres 71 tahun 2015, di mana Pak Tom Lembong itu diberi kewenangan mengatur mengenai stok dan stabilisasi harga pangan, termasuk gula, ya kan? Nah, apakah kalau kita bicaranya adalah korupsi, kita bicara kepada tindak pidana tentunya. Apakah orang boleh dipidana ketika aturannya tidak ada, ya kan? Nah,
tidak ada larangan dalam aturan manapun untuk mengimpor itu gula kristal mentah. Dan tidak ada larangan merubah gula kristal mentah itu menjadi gula kristal putih. Tidak ada larangan. Permendak 117 yang digunakan dalam dakwaan dan dijadikan dasar hakim dalam memutus itu mengaturnya gula kristal putih itu hanya boleh diimpor untuk mengatasi stabilisasi harga dan menjaga stok. Yang boleh ngimpor gula kristal putih ini adalah BUMN. Tapi ini dibacanya terbalik. Untuk mengatasi stabilisasi harga dan stok harus gula kristal putih. Oh, nggak begitu dong. Jadi terpidana lain pun adalah bagian, menurut Anda adalah istilah collateral damage dari kriminalisasi klien Anda? Betul. Karena gini, persetujuan impor boleh nggak sih diterbitkan sama Pak Tom? Boleh. Boleh nggak itu kepada pihak swasta? Boleh, nggak ada masalah. Karena persetujuannya adalah untuk melakukan importasi gula kristal mentah, bukan gula kristal putih. Kalau Pak Tom menerbitkan izin gula kristal putih diimpor oleh swasta, itu salah. Ini yang diimpor gula kristal mentah, baru diolah menjadi gula kristal putih. Gula kristal putih inilah baru didistribusikan kepada masyarakat. Nah, si perusahaan swasta yang menerima penugasan ini bahasanya, itulah jadi kolateral itu tadi, bahasa itu ya kan loh. Ini salahnya di mana gitu? Dia membantu negara loh. Saya kasih penjelasan gini. Ini industri gula ya. Kenapa Indonesia itu harus impor gula? Kebutuhan Indonesia itu konsumsinya, kebutuhan konsumsi dalam negeri dan ketika itu memang panen produksi, mundur. Bukan, fakta produksi dan kebutuhan konsumsi itu nggak seimbang. Itu terlalu besar jurangnya. Silakan dicek di jurnal-jurnal gula, baik BPS ataupun jurnal gula yang lain. Nah, bagaimana mengatasinya? Otomatis kan harus impor, ya kan? Kenapa harus impornya itu gula kristal mentah? Karena yang punya mesin untuk membantu proses percepatan merubah GKM menjadi GKP itu adalah para perusahaan swasta itu. Stok akhir 2015 hanya ada 800 ribuan. Sedangkan stok ideal untuk kita gula itu menurut ahli yang sudah diterangkan dalam ruang sidang, itu minimal 1,25 juta ton. Kita cuma punya 800 ribu ton hari itu. Apa yang harus dilakukan? Apakah nunggu habis baru kita impor? Ya kan? Tentu tidak bisa kita bernegara seperti itu. Harga keburu naik, stok kosong harga naik. Yang rugi siapa? Masyarakat. Jadi Pak Zaid, kerugian hasil audit BPKP yang menyebutkan angka 578,1 miliar itu bukan kerugian negara, tapi adalah untuk menstabilkan harga di tahun 2015 itu. Jangan jawab, kami akan bahas saja, tetap di The Prime Show. BPKP mendapati ada kerugian negara 578,1 miliar rupiah. Mas Zaid tadi mengatakan bahwa itu bukan kerugian sebenarnya. Itu adalah angka wajar yang dikeluarkan untuk menyelamatkan harga gula yang ketika itu terancam melonjak. Betul. Menurut Anda seperti itu? Iya, jadi gini. Audit BPKP menyatakan 578. Dalam dakwaan Pak Tom Lembong itu dikenakan 515 yang bagian dari 578. Fakta persidangan berdasarkan putusan itu jadi 194 miliar sekian. Bagi kita itu juga salah. Pertama, itu yang 360 miliar sekian itu kan sudah dihapus dalam putusan hakim karena dianggap kalau seharusnya itu karena seharusnya gula kristal putih kok yang diimpor gula kristal mentah. Kan secara tarif beda tuh. Disitulah kerugian negara, namanya PDRI, penerimaan dalam rangka impor gitu. Karena angka ini sudah dihapus karena memang faktanya yang diimpor adalah gula kristal mentah dan yang dibayar bea masuknya adalah gula kristal mentah. Nggak boleh dihitung jadi gula kristal putih gitu. Ibaratnya kita ngimpor barang mentah, tidak boleh dihitungnya adalah barang jadi gitu kan. Itu satu. Nah, itu hakim sudah membatalkan perhitungan yang itu. Nah, perhitungan yang kedua adalah lebih bayar. Lebih bayarnya siapa? Lebih bayarnya PT PPI ke 9 perusahaan swasta itu. Perusahaan gula rafinasi itu. Nah, lebih bayar ini pertanyaan selanjutnya adalah apa peran Pak Tom Lembong dalam menentukan harga? Oh, nggak ada. Ini PT PPI siapa pemegang sahamnya? Menteri BUMN. Dalam penentuan harga, siapa yang menentukan? Ya PT PPI dengan 9 perusahaan gula rafinasi. Pertanyaannya, perannya Pak Tom di mana? Kenapa Pak Tom hanya menerbitkan persetujuan impor, ditariklah
ke kerugian keuangan yang lebih bayar 190 miliar ini. Ini nalar hukum nggak bisa terima ini. Saya rasa ini hal yang yang wajar ketika publik berteriak. Bahkan ada yang mengatakan bahwa peradilan Tom Lembong ini adalah peradilan sesat. Saya rasa itu nalar yang wajar gitu loh. Karena apa? Loh, apa peran Pak Tom dalam penentuan harga? Kalau kita bicara tindak pidana itu harus ada kausalitas antara perbuatan dan hasil gitu kan. Nah ini kan tidak ada. Pak Tom hanya memberikan persetujuan impor, penentuan harga urusannya PT PPI dan 9 perusahaan gula rafinasi. Tahu-tahu Pak Tom yang mempertanggungjawabkan. Di mana korelasinya? Jadi memang tidak ada niat buruk sejak awal. Mens rea-nya itu nggak ada. Gini. Kalau mens rea itu ya kan namanya niat buruk itu pasti dilihat dari persekongkolan. Apakah sejak awal ini Pak Tom ini nggak ada. Jangankan untuk bersekongkol, untuk dia bertemu, mengobrol atau berbicara atau simpelnya bahasanya kenal nggak sih sama Pak Tom hari itu? Nggak kenal, nggak pernah ketemu, nggak pernah berbicara, nggak pernah berkomunikasi langsung ataupun tidak langsung. Baik saat menjabat ataupun setelah menjabat itu tidak ada sama sekali. Nah mereka tapi akhirnya kenalan lah karena ditahan di rutan yang sama. Ya. Pak Edi, kalau misalnya mens rea-nya sudah tidak ada, berarti tidak ada persekongkolan jahat sejak awal ketika meramu kebijakan ini. Saya kira itu kan mungkin pendapat kuasa hukum ya. Tentu kita hormati ya apa yang menjadi. Tapi juga lagi-lagi ya yang kita lihat adalah bagaimanapun juga saya kira hakim pasti akan memiliki fakta hukum ya yang sehingga berani memberikan putusan sampai 4,5 tahun ya. Itu saya kira luar biasa. Dan tadinya mungkin tuntutannya 7 tahun kalau nggak salah ya. Sekarang akhirnya turun menjadi 4,5 tahun ya. Dan yang paling memang ini saya lihat banyak sekali terjadi polemik ya di tengah masyarakat ya. Ada yang pro kontra terjadi. Memang dalam hukum memang pasti akan terjadi ya. Ada yang melihat ini sebagai kriminalisasi, ada ini melihat ini sebagai ya bagaimana merupakan proses hukum yang harus dihormati ya. Saya kira memang ini pasti terjadi seperti ini. Kita sampaikan bukti bahwasanya persetujuan Dirjen Agro dari Kementerian Perindustrian itu untuk gula industri, bukan untuk gula konsumsi. Yang diimpor oleh Pak Tom ini, yang diberikan persetujuan impor oleh Pak Tom ini adalah gula kristal mentah dirubah jadi gula kristal putih untuk konsumsi. Ada bahwasannya memang harusnya kalau misalnya itu impor harus ada masukan dari bawah, termasuk anak buahnya Pak Tom ya. Tapi malah itu tidak pernah ada. Kemudian lalu diputuskan untuk impor ya. Apa demikian? Saya melihat pemberitaan belakangan ini agak marah sih ya. Ya memang kadang opini ini mengalahkan fakta persidangan gitu kan. Tapi faktanya memang tidak ada. Gini Pak, seorang menteri tentu wajar berasumsi bahwasanya ini semua sudah dicek oleh oleh staf-staf dan dirjen terkait. Nah, bagaimana cara membuktikan ini? Akhirnya dalam rapat-rapat terbatas selanjutnya, pernah nggak persetujuan impor ini dipermasalahkan? Nggak pernah sama sekali. Kalau memang persetujuan impor itu dipermasalahkan, harusnya persetujuan impor itu dipermasalahkan sejak rakortas atau rapat-rapat koordinasi selanjutnya. Pak Tom selesai menjabat itu di bulan Juli 2016. Sampai dia dipermasalahkan di 2024, ada 9 tahun, nggak pernah dibahas ini. Jadi kalau saya lihat ini rame karena memang di medsos itu sangat rame sekali karena ya. Pak Tom ini kan medsos darling. Ini agak politis juga sebetulnya ya. Seperti saya sampaikan tadi, ini murni masalah hukum. Pendapat masyarakat yang menyatakan ini adalah sebagai bentuk political trial, ya kan, atau peradilan politik, ataupun dikatakan peradilan sesat, ya cukup menguatkan kalau kayak gini. Karena apa? Fakta-fakta rapat-rapat yang dinyatakan itu ada kok. Dan di rapat-rapat selanjutnya nggak pernah dipermasalahkan kok. Kenapa setelah 9 tahun dia bergabung ke pihak oposisi jadi dipermasalahkan? Ini yang menguatkan dugaan masyarakat, wah ini adalah political trial gitu kan, atau peradilan politik. Tapi di luar itu, fakta persidangan kan sudah jelas. Dokumen surat, dokumen rapat, itu sudah ditunjukkan semua menjadi bukti. Bagaimana bisa seseorang dinyatakan secara bersama-sama melakukan sebuah tindak pidana, padahal yang dimaksud dengan bersama-sama itu orang yang saling tidak kenal. Tadi kan bilang bahwasanya Pak Tom itu tidak kenal dengan 10 atau 9 perusahaan. Tapi saya kurang yakin ya. Iya, bagaimana mungkin misalnya tidak kenal ya? Itu saya kira hal yang sangat wajar kenal ya. Jadi kalau misalnya disebutkan bahwasanya tidak kenal dengan perusahaan-perusahaan ini, saya kurang yakin ini. Dan saya kira memang tugas, ya makanya mungkin yang bagus adalah
kan sekarang sudah banding ya, dan kita ikuti bandingan seperti apa nanti. Kemudian saya kira jaksa juga saat ini kan akan melakukan banding juga ya. Sama-sama kita lihat. Apa yang dipersiapkan untuk banding? Ya tentu seluruh hal yang tadi menurut kita janggal akan kita bantah pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut, termasuk narasi yang menyatakan masa sih seorang menteri nggak kenal sama perusahaan-perusahaan swasta. Tapi kan fakta persidangannya menyatakan demikian, terus gimana dong membuktikannya? Apa kita mau memaksa? Oh ya sebenarnya kamu kenal loh, emang ketemu enggak, komunikasi enggak? Ini sudah menjadi fakta persidangan dan seluruh perusahaan swasta itu jadi saksi, ditanya di depan jaksa, ditanya di depan hakim langsung. Itu jadi seluruh keterangan keterangan saksi di persidangan itu kan menjadi fakta persidangan, dan itu harus dijadikan pertimbangan dalam hakim membuat putusan. Lah ini kenapa nggak dijadikan gitu loh? Ini kan kemana-mana jadinya hasil putusannya. Baik, terima kasih Mas Zaid, terima kasih Pak Edi. Semoga sukses nanti kita lihat sama-sama. Bandingnya kita lihat sama-sama seperti apa keputusan hasil sidang bandingnya. Dan pemirsa, demikian The Prime Show. Saya Anisha Dasuki, sampai jumpa.